satu. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi. Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi. Dan untuk saat ini pendengar di Mutiara Pagi, kita akan berbincang tentang halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Membahas hal ini di studio sudah bersama dengan narasumber kita. Ada dosen ilmu falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rita. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Alhamdulillah. Tadi sehat. Jalan segar di perjalanan segar sekali. Kiranya malam ada juga ada hujan ya. Sedikit. Iya, benar sekali. Nah, berbicara tentang halal bihalal, kan ini setiap habis lebaran mungkin sering ya Pak Ustadz ya, kalau untuk Syawal. Nah, silakan pendengar nanti bisa bergabung di telepon 812-878 atau di WhatsApp 0811666695. Tapi kita akan dengar dulu pengantar dari narasumber kita dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, dari studio Pro 1 Padang ya RRI, kami ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum atas nama pribadi dan tentu juga kami di studio bersama Bu Rita dan tentu juga operatornya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bertepatan 2023. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan Allah terima dan pahalanya dilipat gandakan. Terus kita di bulan Syawal ini, Syawal itu sendiri artinya meningkat. Dulu sejarahnya begitu, Ramadan ini pas pula di musim panas ya. Jadi panasnya membakar. Ramadan itu artinya membakar. Lalu dalam bahasa pendidikan dakwah ya membakar dosa, bisa seperti itu. Tapi pada mulanya itu suhunya memang panas. Diharapkan bulan depannya agak reda, ternyata malah meningkat. Jadi musim panas di Arab Saudi itu lebih lama ketimbang musim dingin ya. Jadi karena meningkat namanya Syawal. Lalu dalam pendidikan dakwah atau dakwah pendidikan, moga-moga di bulan Syawal ini ketakwaan meningkat, padahal sebenarnya itu suhunya dulu tuh meningkat ya. Tapi itu semua atas anugerah Allah soal pemberian nama ini. Baik, setelah berpuasa terus berhari raya, begitu masuk 1 Syawal merayakan kemenangan, artinya penuh syukur, itu dengan gembira. Diharapkan pada tanggal 1 Syawal itu tidak ada yang tidak makan, tidak ada yang bersedih hati, sehingga dituntaskan dengan zakat fitrah. Sampai-sampai orang yang tidak menunaikan zakat fitrahnya sampai khatib naik mimbar setelah selesai salat baru diberikan, maka dia tidak dapat faedah zakat fitrah, malah itu hanya sedekah biasa. Apa tujuannya zakat fitrah? Semua betul-betul bergembira pada 1 Syawal itu. Sampai di sana di antara pemahaman zakat fitrah, di samping membersihkan diri lahir batin. Nah, begitu masuk 1 Syawal, biasanya dimaksimalkan berhari raya, kunjungan silaturahim itu keluarga terdekat. Misalnya orang tua, ya tetangga, murid dengan guru, mama, kemenakan dengan mama, bisa menantu dengan mertua, gitu ya. Nah, itu biasanya hari 1, 2, 3 itu untuk yang paling dekat. Nah, kemudian sudah selesai 3 hari pertama, karena semua mau balik ke tempat kerja, ke kota dia bertugas, ada di
antaranya sebelum orang rantau kembali diadakan pertemuan. Pertemuan ini disebut halal bihalal. Ada juga setelah selesai pekan pertama atau minggu kedua masuk, ada juga halal bihalal itu dilakukan di kantor, di kampus, ataupun di perusahaan, ataupun di kota dan kampung, disesuaikan kondisinya. Nah, lalu dari segi sejarah, halal bihalal ini diduga masa masa Bung Karno ya, tahun 1946. Buya Radin Rahman, mubalik senior almarhum ya, dia pernah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan dia kesayangan umat, apalagi pemerintah karena ceramahnya sangat lembut tapi penuh isi. Dia mengungkapkan dalam buku Intisari Pengajian Agama, konon kabarnya halal bihalal ini pertama kali diadakan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno di Yogyakarta pada tahun 1946 dalam agresi Belanda. Terus uraiannya, bulan Ramadan, ya pejuang-pejuang, tokoh-tokoh, lebih-lebih yang pendiri Indonesia ini kan banyak ya diakui itu, banyak dari ranah Minang. Nah, budaya pulang kampung untuk berhari raya itu sudah ada juga sejak dahulu. Kemudian bulan Syawal kembali berkumpul, apakah minggu pertama atau minggu kedua. Terus dalam acara pertemuan tokoh di bulan Syawal itu, dalam pikiran Soekarno, siang hari Ramadan kan haram makan. Tapi kalau di bulan Syawal dihalalkan makan di siang hari. Memang makan-makan acara waktu itu. Lalu keluarlah di mulutnya, ini halal bihalal. Halal bihalal kalau dilihat dalam bahasa Arab, menurut pakar ahli atau pakar bahasa Arab, sebenarnya tidak masuk dalam kaedah bahasa Arab kalau halal bihalal. Saya tidak cakap menerangkan itu, tapi sudah masuk ke dalam kamus ya. Halal bihalal itu suatu pertemuan yang penuh kesyukuran dan kemesraan serta saling bermaafan habis hari raya Idul Fitri. Kemudian dalam kamus Arab Indonesia Inggris oleh Abdul bin Nuh dan Umar Bakri itu ditulis saling memberi ucapan selamat habis puasa. Ada juga dikira ini masa Hamka dengan Bung Karno, halal bihalal ini. Allahu alam lah ya, karena referensi tentang sejarah halal bihalal ini terbatas. Hanya saja kita yang hidup sekarang, misalnya saya sekarang ya sudah mengetahui lah sejak usia anak-anak ada halal bihalal di bulan Syawal. Nah, itu didengar ya, kalau misalnya saya dari perkampungan di tingkat kabupaten kota sudah ada orang melakukan halal bihalal. Tingkat provinsi, di kota provinsi misalnya Padang ini ada. Misalnya dalam waktu dekat saya lihat di kota Padang halal bihalalnya ya macam-macam. Dalam waktu dekat ini saya terima undangan itu PKDP, Persatuan Keluarga Padang Pariaman, yang Padangnya mengadakan halal bihalal di Jalan Bagindo Aziz Chan misalnya ya. Apa acaranya itu? Di samping ada hiburan, ada diawali dengan ceramah, tentu ramah tamah dan lain-lain. Dalam acara halal bihalal itu ada makannya, itu sudah boleh dikatakan pasti ya. Nah, inti dari halal bihalal ini silaturahim, satu sama lain memberi maaf, bermaaf-maafan. Kita dalam ajaran Islam itu memang diutamakan sekali memberi maaf, fa'fu anhum,
maafkan mereka. Diminta ataupun tidak diberi maaf sehingga tidak ada dendam di antara satu sama lain. Bagaimana bisa akan terjadi juga dendam? Sudah bersalam-salaman, bermuka manis, makan bersama, gelak tawa ceria, ya habislah sekat-sekat yang tidak enak. Ini di tanah air kita ya, dari dusun, desa, kota, kecamatan sampai kabupaten dan ibu kota itu sudah merata acara halal bihalal. Bagaimana di luar negeri? Pada mulanya memang ya sangat jarang diadakan acara halal bihalal di luar negeri. Tapi karena umat Islam yang berasal dari Indonesia itu ya macam-macam pula. Misalnya katakanlah di Australia, di Jepang, di Amerika, di samping atas nama bangsa Indonesia, yang orang Minang yang berada di luar negeri itu juga mengadakan halal bihalal. Atas nama bangsa Indonesia juga ada halal bihalal. Bertemu, merakit atau membangun jembatan hati satu sama lain karena di rantau orang, di negeri orang, di negara orang ya menampilkan sesuatu yang elok. Pemerintah mana saja itu pasti mengapresiasi kalau ada pertemuan-pertemuan itu yang baik. Karena setingkat presiden, setingkat raja, perdana menteri, dia senang kalau warganya itu ada menampilkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang baiknya bagaimana? Ada kajian agama, ada hiburan, ada menampilkan seni budaya. Itu semuanya kebutuhan ya. Seni siapa yang tidak butuh? Nilai-nilai agama siapa yang tidak butuh? Lalu pertemuan-pertemuan siapa yang tidak butuh? Jadi melihat acara halal bihalal di banyak negara itu mendatangkan kebaikan. Jadi dipandang elok, maka saya ingin katakan sesungguhnya halal bihalal ini sudah mendunia, lebih-lebih di bulan Syawal. Bisa saja maraknya itu pekan kedua, pekan ketiga, atau selambat-lambatnya pekan terakhir bulan Syawal sudah dilakukan juga. Memang tidak semuanya ya, misalnya harus minggu pertama, tidak juga. Yang penting di bulan Syawal itu ada. Bahkan begitu juga misalnya di Muhammadiyah, karena saya kader Muhammadiyah, itu disebut silaturahim Syawal, silaturahim Syawal. Jadi di bulan Syawal ini harus diadakan pertemuan, ada di samping pengajian atau pencerahan itu selalu diadakan. Saya yakin di ormas lain juga pasti mengadakan juga, tapi itu dibingkai dalam halal bihalal ya. Nanti pengistilahan itu ada disebut silaturahim, ada temu ramah. Tapi intinya kalau untuk Indonesia disebut halal bihalal sehingga sudah masuk pula dalam kamus ya bahwa halal bihalal ini memang produk umat Islam di Indonesia. Intinya adalah silaturahim. Saya rasa ini sebagai pengantar burita kita ingin mendapatkan balasan atau masukan dari pendengar kita. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Pendengar silakan di 812-878 atau di WhatsApp 081166669975. Tadi pengantar dari narasumber kita Ustaz Haji Firdaus terkait dengan halal bihalal mendunia setiap bulan Syawal. Kita terima di telepon ya Ustaz. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajo, silakan Jo.